Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome in English learning with me, Ms. Sri Marjani. Well, this time we want to learn about state and event in the past for graduates of SMP semester 2. Student, see your book on chapter 10. Ya, kita hari ini belajar chapter 10 ya anak-anak. See the title, When I Was a Child. Nah, judulnya itu ya, ketika saya bayi. Anak-anak, kalau judulnya saja ketika saya bayi, berarti kejadiannya kapan itu? Ya, sudah yang lalu ya. Oke. Well, this time we will learn to communicate states and events in the past in order to share information with others. Ya, tujuannya, maksudnya hari ini kita akan belajar mengkomunikasikan hal dan peristiwa di waktu yang lalu agar kita bisa berbagi informasi dengan yang lain. Kalau dari materinya tadi kita akan belajar hal dan peristiwa yang lalu, berarti kita juga akan belajar tentang simple past tense. Kalau 3 minggu yang lalu kita belajarnya simple present ya, present tense, sekarang kita simple past tense. Function for our life. Nah, fungsinya apa ya kita mempelajari hal itu? Fungsinya untuk mengkomunikasikan atau berbagi informasi tentang hal-hal dan peristiwa yang terjadi di waktu yang lalu. Nanti begitu fungsinya untuk hidup kita. Apabila kita belajar materi ini, kita bisa mengkomunikasikan peristiwa dan hal-hal yang terjadinya di waktu yang lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa 1. Mengkomunikasikan hal-hal dan peristiwa di waktu lalu. 2. Menemukan informasi tentang simple past tense. 3. Mengidentifikasi nominal sentence of simple past tense. Nomor 4. Mengubah kalimat past tense ke dalam bentuk positif, negatif, maupun interjektif. The function of simple past tense. Nah, kenapa ya kita belajar simple past tense? Apa ya fungsinya? Fungsinya to express states and events in the past. Ya, untuk mengungkapkan hal-hal dan peristiwa-peristiwa di waktu yang lalu. Example of states and events in the past. Contoh hal dan peristiwa di waktu yang lalu. Learn the next text. Kita pelajari teks berikut. Di buku kalian ada teks, kita baca ya. This is me when I was a baby. Nah, ini ada anak yang memperlihatkan sebuah foto ya. I was 3.4 kilograms and 52 cm long. Nah, ini aku ketika aku bayi. Saya 3,4 kg dan 52 cm long dan 52 cm panjangnya. Now I am 50 kg and 150 cm tall. Sekarang saya 50 kg dan 150 cm tingginya. Ini menceritakan waktu yang lalu bayi itu beratnya berapa? 3,4 kg, kalau sekarang 50. Kemudian ketika bayi panjangnya 52, sekarang tingginya anak tersebut 150 cm. I was bald, saya botak. I had no hair. Nah, ini botak, tidak memiliki rambut. Nah, kita bandingkan. Now I have long hair. Sekarang saya punya rambut yang panjang. Ini mengungkapkan peristiwa yang lalu. Let's identify the differences. Kita identifikasi perbedaan dari kejadian yang
lalu ketika pembicara masih bayi dan yang sekarang. When still baby, I was a baby. Saya bayi. Sekarang, I am a student of SMP. Sekarang dia siswa SMP. I was 3.4 kg. Saya 3,4 kg ketika bayi ya. Sekarang I am 50 kg. I was 52 cm long. Saya 52 panjangnya. Sekarang I am 150 cm tall. I was bald. Saya dulu botak. I have no hair. Sekarang I am hairless. Berambut ya udah berambut. I have long hair. Punya rambut yang panjang. Kalian lihat perbedaannya yang dicetak merah. I was. Nah ini di I was. Kalau ini I am. Kemudian was lagi. Ini I am lagi. I was lagi ya. Ada was di sini ada am. Yang sekarang pakai am. Yang lalu pakai was. Ya. Itu bedanya. Kita lihat percakapan berikut. What are you carrying? Apa yang sedang kamu bawa? They are toy cars. Oh mereka ini mereka adalah mobil-mobil mainan mobil-mobilan ya. I collected them when I was in elementary school. Saya mengoleksi mereka ketika saya di SD. I do not collect toy cars now. Sekarang saya tidak mengoleksi mobil-mobilan. I am going to give them to Uco. Saya akan memberikan ke Uco, my younger cousin, adik sepupu saya. Let's identify them. Kita identifikasi yang lalu ya. When I was in elementary school. Ketika saya SD ya, menceritakan ketika SD. Now I am a student of SMP. Nah ketika berbicara itu dia sudah SMP. Dan yang diceritakan ketika dia SD. Pakai was ya, ini pakai am. Student. Contoh-contoh tadi, teks tadi mengungkapkan beberapa kalimat dalam bentuk simple past tense in nominal sentence. Ya, kalian yang lalu juga sudah belajar nominal sentence ya, tapi dalam bentuk simple present tense. Kita lihat bedanya. Kalau dalam past tense seperti ini. Positive nominal sentence sama yang diungkapkan subjek, to be, kemudian adjective, adverb, dan noun. Tapi lihatlah bedanya. Jika pelakunya they, we, you, to be yang dipakai were. Setelah itu juga ada adjective, adverb, dan noun. Jika pelakunya I, he, she, it, maka to be yang dipakai was, kemudian diikuti adjective, adverb, dan noun. Nah, bedanya ya, to be-nya tadi. Kalau simple present, to be-nya pakai am atau is, tapi kalau past tense ini ada was dan were. Ya, am, kemudian was, berarti kalau pelakunya I, is, jadi was, ini pelakunya he, she, it. Kemudian a, they, we, you, tapi di past tense, jika they, we, you, to be-nya were. Now, negative nominal sentence yang bentuknya negatif juga sama modelnya dengan simple present. Subjek, to be, not, adjective, adverb, atau noun. Nah, tapi di sini jika pelakunya they, we, you, setelah itu karena negatif kita pakai were, not, kemudian adjective, adverb, noun. Kemudian jika pelakunya I, he, she, it, kita cantumkan was, not, kemudian adjective, adverb, kemudian noun. Now for interjective nominal sentence. Interjective nominal sentence pertama kita cantumkan to be, subjek, adjective, adverb, kemudian noun. Jangan lupa tanda tanya. Ya, berarti kita tulis were, kemudian they, we, you, kemudian adjective, adverb, noun. Jangan lupa tanda tanya. And then was, I, he, she, it, kemudian adjective, adverb, noun, kemudian tanda tanya. Contoh, I was a baby. Itu positif.
I was not a baby. Saya bukan seorang bayi. Was I a baby? Apakah saya seorang bayi? Contoh yang lain. They were sad yesterday. Mereka sedih kemarin. Pakai adjektif ya. They were not sad yesterday. Mereka tidak sedih kemarin. Were they sad yesterday? Apakah mereka sedih kemarin? Itu contohnya. Contoh yang lain di teks buku teks kalian ada ini ya. Dayu when she was a baby. Ketika Dayu bayi. Ini langsung saja kita ambil ini ya. Yang nomor 8 dan nomor 12. Langsung kita analisa. Nah, ini dari teks tadi yang mengungkapkan past tense dalam nominal sentence ini. When she was afraid of something, they comforted her. Ketika dia takut terhadap sesuatu, mereka menenangkannya. Come, mestinya pakai M ya, maaf. She was naughty. Dia nakal. But her brother was very patient with her. Dia nakal tapi saudara laki-lakinya sangat sabar kepadanya. Oke, student. Well, can you get them? Kalian bisa memahaminya? Oke, if you have problem, you can call me, you can ask some question to me. Ya, you can send message to me. Silahkan kalian WA jika ada masalah atau belum paham. Oke, I think that's all for now. Thank you very much for your kind of attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.